Good morning, good morning, good morning, friends, sales warriors, sales elite. Kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu dari Capstone Asia Servitama, CSA dan Center for Theocentric Motivation and Leadership. Salam hangat dari studio Sales Warrior Zone, achieving greater sales success. Warriors, topik kita pagi ini adalah how to handle sales objections atau cara tepat untuk mengelola keberatan dalam penjualan. Teman-teman, kita akan mulai dengan kalimat bijak atau quote berikut ini. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu atau seseorang, ask for it. Mintalah. Listen, ini penting sekali. Saya akan ulang dan teman-teman, ayo dengarkan baik-baik, penuh konsentrasi. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu atau seseorang, ask for it. Mintalah dan ingat, always remember. Ketika Anda meminta apapun kepada seseorang, umumnya Anda akan mendengar 1, 2, bahkan 3 keberatan. Teman-teman, saya ingat dulu waktu saya di bangku SMA. Saya pernah menyatakan cinta kepada seorang gadis dan jawabannya, "Sorry, aku belum boleh pacaran, mau fokus belajar." Well, terlahir sebagai laki-laki yang menyukai tantangan, saya justru terus berjuang. 3 bulan kemudian, kembali saya mencoba keberuntungan dan kembali dia menjawab melalui sebuah surat walau kami bersekolah di SMA yang sama. Jawabannya, "Aku lebih nyaman kita jadi kakak adik saja," katanya. Dan kemungkinan kalau teman-teman pernah membaca buku kisah perjalanan hidup saya yang dituliskan oleh Mbak Albertine Endah, novel true story yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang berjudul Eloy, Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia. Teman-teman kemungkinan tahu cerita berikutnya. Bahwa kemudian saya terus berusaha dan pada kesempatan yang ketiga, gadis ini menjawab, "Iya, aku juga mau jadi kekasihmu." Nah, itulah salah satu kesuksesan sales closing saya waktu dulu itu. Bahwa kemudian kami berpisah itu adalah tentu karena Tuhan terlebih tahu bahwa wanita bernama Kim yang kemudian saya kenal setelah pulang kuliah dari Melbourne. Lalu kami berpacaran selama 4 tahun dan sekarang menjadi istriku satu-satunya yang setia menemani dalam menjalani panggilan dan profesi sebagai Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Tetapi kisah tadi itu menjadi contoh bahwa when you want something, ask for it. Ya, kembali ke topik pembahasan kita. In sales, ladies and gentlemen, if you don't ask, you don't get. Jika Anda tidak meminta, Anda tidak akan mendapatkannya. That's it. Dan ketika Anda meminta, again, sekali lagi umumnya Anda akan menerima keberatan. Mulai dari, "Maaf saya belum perlu ya." Atau, "Maaf saya sudah ada polis." Atau, "Maaf kami sangat puas dengan supplier yang ada." Atau, "Kami sedang tidak ada anggaran." Atau, "Ini loh cara pembayarannya, bunga, delivery, kualitas," atau fasilitas, atau yang paling populer, guess what? Tebak. Hargamu ketinggian. Teman-teman, please fokus ya. Ini sudah menuju akhir dari podcast ini. Dengarkan kalimat penting berikut karena ini berhubungan dengan price objection. Ini dia. Customers will always complain at every price you offer. Calon pembeli akan selalu, please listen, selalu keberatan dengan harga berapapun yang Anda tawarkan. Angka 100 ribu, 1 juta, 100 juta atau 1 miliar,
Teman-teman akan tetap mendengar keberatan. Wow, mahal sekali. Itu sudah bagian dari permainan bisnis, sahabat. Setiap kali ada kesempatan, calon pembeli akan selalu mencoba keberuntungannya. Always, selalu. Bahkan ada kelas pelatihan yang khusus mengajarkan bagaimana cara menekan supplier dalam tahap negosiasi. Ya, karena itu. Setiap kali teman-teman mendengar keberatan apapun, anything, biasa aja. Santai. Ingat tagline Sales Warrior. Business is a game. Let's play. Sometimes you win, sometimes you learn. Bisnis adalah sebuah permainan, sahabat. Mari kita mainkan dengan sebaik-baiknya. Kadang kita menang, mendapatkan proyek tertentu. Kadang kita harus belajar lagi untuk lebih kreatif, lebih fokus memberi solusi, memberikan pelayanan terbaik dan lainnya. Nah, sebagai penutup nih, teman-teman, Anda bisa saja telah menjalankan tahap-tahap atau proses penjualan sebelumnya. Ya, mulai dari leads and referrals, bank data, referensi, melakukan prospecting dan seterusnya. Namun, itu tidak berarti teman-teman sudah bebas dari keberatan atau bahkan penolakan prospek. Karena keberatan adalah hal yang sangat biasa dalam proses penjualan. Hal penting yang perlu teman-teman ingat adalah calon pembeli bukanlah musuh kita. Tantangan utama dalam medan perang penjualan adalah bagaimana memenangkan hati dan pikiran konsumen. Keberatan yang disampaikan prospek janganlah dianggap sebagai penolakan diri Anda. Lihatlah keberatan itu sebagai sinyal bahwa teman-teman masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenangkan perang penjualan. Dan perang itu sekali lagi bukan dalam hal harga, melainkan peperangan dalam memenangkan perasaan dan pikiran calon pembeli. Hal penting lain yang harus selalu Anda ingat adalah bahwa keberatan tidak selalu seserius yang Anda pikirkan. Ya, seringkali keberatan itu cuma keluhan biasa yang bahkan tak perlu teman-teman tanggapi. Sama seperti ketika seseorang mengeluh tentang kemacetan di jalan raya, kan teman-teman tidak perlu selalu serius betul meresponinya. Keberatan yang disampaikan prospek itu sekali lagi jangan dianggap sebagai penolakan pada diri sendiri. Karena itu tatkala muncul keberatan, teman-teman perlu memikirkan di titik manakah kemungkinan kesalahan atau komunikasi yang kurang jelas. Pertama, pastikan teman-teman sedang bertemu dengan target pasar yang tepat. Yaitu perusahaan atau orang-orang yang betul-betul memang membutuhkan produk atau jasa yang Anda tawarkan, menghargai keunggulan atau keistimewaan Anda, memiliki otoritas untuk mengambil keputusan pembelian, dan tentu saja memiliki anggaran yang cukup untuk membeli produk dan jasa Anda itu. Jika bertemu dengan prospek yang tidak memiliki kualifikasi seperti itu, kualifikasi seperti di atas, Anda akan mendapatkan keberatan yang lebih dari yang semestinya. Nah, kemudian teman-teman, dengerin pikirkan apakah mungkin ada kesalahan pada tahap penggalian informasi terkait kebutuhan dan harapan calon konsumen. Apakah Anda benar-benar sudah memahami kebutuhan dan keinginan dan harapan-harapannya, termasuk hal-hal yang dia khawatirkan? Itu penting sekali. Kenapa? Karena tanpa pemahaman yang benar dan mendalam tentang informasi itu, teman-teman tak akan berhasil maksimal dalam membuat prospek memilih dan akhirnya membeli solusi yang Anda tawarkan. Nah, di akhir podcast ini ingat 3 hal penting. Yang pertama, jika ingin mendapatkan penjualan, mintalah. Dan dalam penjualan, jika Anda tidak meminta, Anda tidak akan mendapatkannya. 2, pada saat Anda meminta, 99% Anda akan menerima keberatan bahkan langsung penolakan. Di saat itu,
tolak untuk menyerah. Ingat, itu hanya bagian dari permainan saja. Karena itu santai, jangan baper. Biasa saja yang Anda lakukan, evaluasi apa yang perlu diperbaiki, lalu kembali follow up. Karena the money is in the follow up. So, follow up kembali. Terakhir, yang ketiga, setiap keberatan adalah pintu menuju closing. Saya ulang, ini penting sekali. Setiap keberatan adalah pintu menuju closing if you know how to play. Jikalau teman-teman tahu bagaimana cara melakukannya. Maka dalam podcast berikutnya, saya akan membagikan how to-nya. Yaitu 5 tahap paling efektif dalam mengelola keberatan, apapun keberatannya, dan membuka pintu menuju sales closing. Nah, teman-teman, ingin mendapatkan inspirasi berikutnya, WA ke tim Capstone dan CSA di 0813 857 85704 atau follow and join live Instagram bersama dengan saya di Eloy Zaluhu. Dan subscribe serta like and share banyak video inspirasi lainnya di YouTube channel Eloy Zaluhu. Friends, warriors, until then, remember, business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Sales warrior, sales elite. Compete on value, not price.